Shalom, jumpa lagi di dalam khotbah serial pada kali ini mengangkat tema Yesus Raja Damai yang menderita dan mati untuk umatnya. Matius 27 ayat 32 sampai 61. Saya bacakan Matius 27 ayat 50 dan 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan ini ada hal yang perlu kita lihat di dalamnya, bahwa Yesus menjadi anak Allah yang taat sampai mati. Filipi 2 ayat 8, Yesus telah mengkaryakan akan keselamatan itu, dan beberapa hal kita lihat. Yang pertama, di dalam Yesus menyerahkan nyawanya, tanda bahwa Yesus berserah penuh di dalam ketaatan sempurna. Yesus dalam perjalanan karya layannya 3 tahun dia menyembuhkan orang sakit kusta, dia menyembuhkan orang buta, dia meneduhkan gelombang angin ribut, dia membangkitkan orang mati, dia mengusir setan. Juga dalam Matius 8 ayat 1 sampai 4 banyak orang sakit yang disembuhkan, dan banyak lagi hal orang-orang yang kerasukan setan disembuhkan. Tetapi pada saat Yesus di kayu salib, ahli Taurat, Farisi, imam-imam kepala, mereka mengolok-olok dia. Engkau bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Kenapa sekarang engkau tidak bisa menolong dirimu sendiri? Jemaat yang diberkati Tuhan, mujizat yang Yesus lakukan, yang Yesus karyakan, menyembuhkan orang sakit dan juga menolong banyak orang, memberi makan 5.000 orang. Yesus memakai kuasa itu untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa. Mujizat itu artinya mengandung perbuatan karya yang mengandung kuasa yang dilakukan atas pertolongan atau karya Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kematian Yesus ini, maka kita teringat akan nubuat di dalam perjanjian lama tentang Yesus. Keluaran 24 ayat 6 sampai 8, ketika Musa dia memercik darah binatang itu disiram di mezbah itu, lalu dikatakan darah ini adalah darah perjanjian. Kemudian di dalam Injil Matius 27 ayat 27 sampai 28, maka Yesus mengulang lagi bahwa perjamuan terakhir Yesus katakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi segala nubuat dari perjanjian lama, dari kitab Keluaran dan kitab Imamat 16 ayat 15 sampai 16 yang menyatakan darah domba jantan yang dipercik itu adalah lambang pendamaian. Pendamaian artinya Allah berdamai dengan manusia. Nubuat itu tergenapi sehingga penulis Ibrani 9 ayat 26 sampai 26 katakan bahwa darah itulah yang menghapus dosa. Darah itulah yang menghapus dosa ketika umat masih dalam keadaan dosa dan melawan Allah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihatlah bahwa situasi pada saat itu, Yesus menghadapi olok-olok dari ahli Taurat, Farisi, Yahudi. Ahli-ahli Taurat dan para imam mengolok-olok dia, di mana kuasamu? Nah, sampai di sini Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak kali orang di dalam pelayanan, baik para pendeta, pekabar Injil, dan pelayan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin banyak pergumulan dan sakit penyakit. Lalu orang-orang akan katakan, di manakah imanmu? Saat ini kita belajar dari Yesus. Dia di dalam ketaatannya yang sempurna. Dia tidak membalas olok-olok para imam dan ahli Taurat dan juga para Yahudi. Tetapi Yesus diam. Karena Yesus tahu bahwa dia di dalam ketaatan, dia menyerahkan nyawanya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kematian Yesus adalah bukti kasih yang sempurna atau kasih agung dan mulia itu. Dia menyerahkan diri secara total.
Dia menyerahkan diri untuk menjalankan perintah Bapaknya. Dan itulah yang dinamakan kasih yang sempurna. Yohanes 15 ayat 13 katakan, Yesus memberi nyawa bagi sahabatnya karena kasihnya itu. Tidak ada kasih yang lebih dalam dari kasih Yesus. Dia memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dia memberikan nyawa menjadi pendamaian antara Allah dan umat. Hal yang berikut. Hal yang ketiga, bahwa Yesus mati adalah tanda di mana Tuhan Allah berkenan bahwa inilah anak yang kukasihi. Bukti bahwa Yesus adalah anak Allah ketika pada ayat 45 dikatakan tabir bait Allah terbelah dua. Gempa bumi hebat ayat 51 dan 52. Di sini mau dikatakan bahwa Yesus ya anak Allah, dia Tuhan, sehingga pengakuan seorang imam kepala dikatakan di situ sungguh ia adalah anak Allah. Pengakuan ini juga berlaku bagi setiap orang percaya dulu, kini, dan yang akan datang. Bahwa Yesus adalah anak Allah sehingga dia taat dan setia sampai mati. Dia taat dan setia untuk menjalankan karya keselamatan itu tanpa nyawa. Tidak bisa orang datang pada Allah. Tidak ada pendamaian tanpa nyawa. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihat bahwa Raja Damai, Yesus yang gelarnya Raja Damai. Kalau kita sebut kata raja, seolah-olah adalah melambangkan kekuasaan. Tetapi Raja Damai yang dimaksud di sini adalah Yesus membawa shalom atau damai sejahtera. Damai sejahtera yang membawa kenyamanan, ketenangan, kedamaian, dan juga membawa hati yang selalu bertaut pada Allah. Itu yang dimaksud dengan Raja Damai. Dia selalu mengkaryakan hal-hal yang membawa damai sejahtera dan keadilan. Kata raja bukan berarti dia dengan segala otoriternya, tidak. Yesus menawarkan damai dan sukacita. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagian lain di dalam bahasa Yunani dikatakan eirene, artinya ada keharmonisan, ada hubungan yang baik antara Bapa dan Anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya lewat kematian Anaknya. Dunia memang menawarkan hal-hal yang mendatangkan kekerasan, tetapi Yesus menawarkan kedamaian. Jadi, dengan kematian Yesus, di sini kita belajar bahwa kasih itu sempurna. Tidak ada lagi utang, semuanya selesai. Beberapa hal perlu kita pelajari. 1. Ketika Yesus mati, berarti saya dan saudara sudah dibenarkan, didamaikan dengan Allah, dan berarti tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita layak untuk memiliki pengenalan dan juga bertumbuh hidup di dalam Kristus, atau biasa dikatakan in Christo. Di dalam kebenarannya kita belajar in Christo, hidup di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 17. Tinggallah di dalam aku, artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ibarat air ini di dalam wadah. Kalau ada air dalam wadah, maka dia akan menjadi satu kesatuan. Begitulah orang yang percaya kepada Yesus. Dia tinggal di dalam Kristus, yang dikatakan tadi bahwa in Christo, pikiran Yesus Kristus ada pada saya, tinggal di dalamnya. Itu berarti juga hal yang kedua, mendengarkan dan menerima. Mendengarkan dan menerima ini, jemaat yang diberkati Tuhan, adalah dia tahu akan suara gembalanya. Dia tahu bahwa ini suara dari Bapa. Dia tahu ini suara anak Allah. Yohanes 10 ayat 27 katakan, domba mendengarkan suaraku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kematian Yesus artinya kita berani meninggalkan hidup yang lama. Di dalam Roma 8 ayat 9 dan juga Galatia 5 ayat 25. Hidup yang dituntun oleh Roh. Hidup yang dituntun oleh Roh artinya tinggalkan hidup yang lama. Kita tidak lagi kembali ke situ. Ketika kita kembali ke situ berarti kita menyalibkan Yesus kembali. Kita tidak lagi menghargai karya keselamatan itu. Hidup dan tinggalkan hidup yang lama
artinya juga hidup di dalam roh. Galatia 5 ayat 19-21 membahasakan itu. Tidak lagi hidup dalam percabulan, tidak lagi hidup di dalam hal-hal yang daging, tetapi kita hidup yang dituntun oleh roh, memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, yaitu kita selalu taruh pikiran dan perasaan Kristus di hati kita, supaya kita tahu hanya karena kasih karunia aku bisa diselamatkan. Hanya karena kasih karunia dan keselamatan yang Tuhan Yesus karyakan itulah saya layak bisa memanggil Bapa, ini aku anakmu. Hanya karena darah Yesus itulah yang membuat saya menjadi anak-anak kesayangan Bapa. Kalau begitu, jemaat yang diberkati Tuhan, salib atau maut tidak lagi berkuasa karena Yesus sudah mengalahkan maut itu. Kematian Yesus berarti lunas dan kita tidak lagi ada utang. Kita berdamai dengan Bapa. Di dalam hidup berdamai dengan Bapa ini, kita belajar untuk hidup di dalamnya, mendengarkan suaranya. Dengan cara apa? Kita belajar untuk tetap setia. Ambil waktu untuk membaca Alkitab, ambil waktu bersaat teduh, Markus 1 ayat 35. Kita undur diri seperti Yesus, kita datang berdoa kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam hidup sehari-hari banyak orang lupa bahwa darah anak Allah, bahwa kematian Yesus itu dia sangat taat, sehingga di dalam menjalankan karya keselamatan itu Yesus tidak pernah untuk membalas orang yang jahat. Beberapa catatan penting. 1, darah Yesus telah melunaskan akan dosa kita. Oleh sebab itu, saya hidup bebas yang bertanggung jawab. Saya respon keselamatan itu di dalam takut dan taat akan kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua, saya bebas berarti saya mengkaryakan keselamatan itu di dalam hidup saya. Dan saya juga hidup takut akan Tuhan. Tidak lagi kembali pada hidup yang lalu. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita maknai akan kematian Yesus. Cawan yang diminum itu kita maknai di dalam satu kata, taat sampai mati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.